maka akan menjadi satu perkara, ya. Baik itu pidana penjara atau pidana denda. Tentunya pembuktiannya harus menggunakan alat bukti yang sah. Ini pembuktian perilaku, ya. Jadi pelanggaran perilaku juga itu bisa mengundang aduan dari pasien atau masyarakat. Jadi membuktikan perilaku yang salah yang melanggar hukum, bisa pidana atau perdata. Kalau perdata kita tahu bahwa pembuktian perdata itu jauh lebih lama waktunya dan relatif lebih lama, ya, lebih susah. Gitu. Nah, kalau bohong pidana nggak? Bohong yang memalsukan data berarti, ya. Penggelapan ini juga pidana sebetulnya. Keterangan palsu. Makanya hati-hati itu nanti kalau nulis surat keterangan sehat atau COVID, ya gitu. Hati-hati, harus benar-benar diperiksa. Kalau nggak diperiksa, artinya Anda memanipulasi data. Jadi kayak apa namanya, keterangan palsu, ya. Lalu pelecehan atau double bidding, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini sebenarnya masuk ke pidana, ya. Ini adalah pasal karet, ya. Pasal karet yang sering diadukan oleh pengadu, ya. Ini tentunya pembuktian salah ini tidak terlalu mudah, terutama apabila dibanding di bidang dengan bidang-bidang klinis, ya. Dan memang itu hanya dokter saja yang bisa mengetahuinya. Tidak bersalah, ya. Oke. Ini pembuktian melanggar hukum adalah membuktikan adanya pelanggaran hukum. Nah, terkait dengan malpraktik, maka dia harus ada 4 unsur malpraktik, ya. Melakukan tanpa izin, salah orang, atau salah kaki, ya, kanan dan kiri, atau salah organ, atau product liability. Nah, ini semua itu bisa dibuktikan, ya, adalah suatu pelanggaran hukum. Pertanyaannya, apakah semua pelanggaran hukum itu mesti pidana? Tentunya tidak, ya. Ada pelanggaran etik, ada pelanggaran disiplin, pidana, perdata. Jadi kira-kira pelanggaran-pelanggaran yang sebentar. Nah, ini ada unsur-unsur yang memang harus Kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Punya siapa? Oh, tuh. Ini. Lupa. Jadi dicek aja. Oke. Sebentar sih, saya baru turun mobil. Bentar. Itu sebentar.
Kita mulai lagi ya. Ya Allah. Kita mulai lagi. Itu yang tutupin. Kita mulai lagi. Taruh mana? Enggak. Kita lanjut ya. Ini pembuktian kelalaian ya. Umumnya sukar. Harus ada keempat ciri ini ya. Ada duty, dereliction of duty, damage, dan direct cause. Kalau hanya terbukti 2, 3 pun itu tetap tidak bisa membuktikan masuk ke malpraktek ya. Gitu. Jadi harus dibuktikan dengan adanya res ipsa loquitur ya. Jadi fakta yang sudah membuktikan adanya kelalaian. Misal contohnya di sini yang sering adalah gunting atau kasak di dalam badan atau karena satu luka operasi ya. Jadi adanya kasak tertinggal. Ini juga pernah ya kejadian di tulang bawang barat. Kasaknya tertinggal di dalam vagina pasca operasi. Walaupun tidak ada kerusakan, ini yang dituduhnya kebetulan alumni Unila juga, ya, Dr. Opcin, dan itu masuk ke dilaporkan. Saya diminta jadi saksi dan untuk membuktikan. Jadi sebetulnya di situ kalau kita membuktikan tentunya ya agak semudah apa yang memang dibayangkan ya. Seperti tadi ya, jadi ada kasa di vagina. Itu pertanyaannya, itu kasa sudah berapa lama? Ya, terus bagaimana mengukur banyak lamanya waktu? Terus bagaimana mengukur flora yang ada di dalam vagina gitu yang bisa nanti dibuktikan dengan berjalannya waktu? Ada nggak kerusakan akibat kasa itu tertinggal? Itu juga harus dibuktikan. Jadi kalau damage-nya itu nggak bisa dibuktikan, ya malpraktek tuduhannya nggak bisa dikabulkan oleh polisi. Ya. Oke, kita lanjut. Cara pembuktiannya membandingkan antara apa yang dikerjakan Dasein dan Dasonen, ya, dengan apa yang harusnya dikerjakan. Atau terbalik ya, mengerjakan yang seharusnya tidak dikerjakan. Itu juga pelanggaran ya, atau mengerjakan dengan cara yang tidak sesuai dengan SOP, itu pun sama. Terus yang kedua, membandingkan antara rekam medis, dokumen, kesaksian, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus diamankan ya, begitu ada kejadian, seringnya di rumah sakit, khususnya di rumah sakit Abdul Muluk, ini begitu kejadian, rekam medis ini malamnya itu udah ada di tangan pasien. Nah ini yang menyulitkan kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan untuk bisa melihat, membuktikan terhadap apa yang telah kita lakukan dan kita catat di dalam rekam medis tersebut. Sebab rekam medis ini ya rahasia kedokteran. Dan apabila rekam medis ini pindah tangan, ini justru sering saya sampaikan. Nah, kenapa tidak dilaporkan aja dong bahwa kenapa ada rekam medis di tangan pasien atau keluarganya? Kita sampaikan aja bahwa itu satu pencurian data, gitu, satu tindakan pidana. Itu upaya-upaya itu bisa menjadi negosiasi ya dalam hal ketika kita dituntut dalam malpraktek. Negosiasinya apa? Ya udah, kalau dia dilaporkan, pasien dilaporkan atau keluarganya dengan tuduhan pencurian atau penghilangan data,
rekam medis itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan membuktikan malpraktek. Lebih cepat apa? Ya, lebih cepat pasien di penjara gitu dibanding dengan dokternya. Makanya jangan pernah takut untuk kalau memang dituntut ya oleh masyarakat atau oleh warga. Ini adanya pelanggaran adalah jadi, nah ini yang sering salah ya. Jadi sering terdapat lebih dari satu standar atau pedoman. Jadi jangan dikatakan standar sebetulnya pedoman atau guideline. Itu kalau dikatakan standar itu dianggapnya sama ya di seluruh Indonesia. Padahal kita tahu di Jakarta saja di pinggiran itu standarnya sudah mulai turun gitu dibanding dengan di Jakarta Pusat misalnya gitu. Atau di Jakarta dibandingkan dengan di Lampung itu pun sama. Tidak akan bisa jadi suatu standar gitu. Jadi saran saya memang nanti ketika ada Anda jadi saksi atau Anda dituntut ya jangan sekali-kali menyebutkan adalah satu standar ya. Jadi lebih baik guideline aja, panduan gitu ya. Sering juga situasi yang akibat pelanggaran terpaksa ya dapat dibenarkan atau dimaafkan. Nah ini dalam hal tuntutan sebetulnya ketika kita jadi penengah ya, jadi ketua MKEK misalnya seperti itu. Walaupun ini tidak bisa dibandingkan, kalau MKEK kan terhadap etik ya, kalau tuntutan-tuntutan norma praktek ini terhadap pidana. Jadi sebetulnya dalam proses pembelaan ini bisa dibenarkan atau ada pemaaf gitu ya, supaya ini bisa meringankan terhadap dokter atau yang diadu, yang teradu. Ya. Misal dokter ini sudah berpraktek 20 tahun misalnya gitu ya, terus tidak pernah melakukan sesuatu kesalahan. Nah itu menjadi satu hal yang bisa meringankan dokter tersebut. Jadi malah itu nanti jadi satu keuntungan bagi dokter tersebut. Ya. Oke, kita lanjut. Ini adanya cedera. Seringkali ya sulit membuktikan cederanya, tidak dilakukan otopsi. Atau terkadang ini yang juga yang salah ya, otopsi misalnya bedah mayat itu harus izin dari keluarga. Sebetulnya tidak. Ya. Itu yang kadang-kadang suka salah pengertian. Jadi kalau otopsi ada indikasi mati tidak wajar, ya lakukan saja otopsi gitu. Walaupun nanti keluarga bisa menuntut. Ya ini kan adalah prosedur hukum yang harus dilakukan. Gitu. Ya. Ini. Terus yang berikutnya adalah kausa atau multifaktorial. Nah ini tentunya Anda nanti misal ya dituntut itu jadi nggak bisa juga hanya dilihat dari satu sisi. Jadi mesti dicek juga dengan faktor-faktor lain dalam hal pembuktian kesalahan malpraktek ini. Ya. Tentunya ada pembelaan. Nah ini siapa yang membela? Kalau di profesi dokter kan ada ya di pusat dan di wilayah itu ada namanya BHP2A, Badan Pembela dan Badan Pembelaan Anggota. Jadi BHP2A, Biro Hukum Pembelaan Anggota. Jadi itu yang berfungsi untuk membela anggota ini. Ya kalau salah ya diri, kalau salahnya besar diringankan, kalau ringan ya kalau bisa dibebaskan. Jadi mirip seperti pengacara. Oke, kita lanjut. Nah ini kerugian ada dua ya, material dan material. Ini kan sering disampaikan ya. Material ini sakit berupa penderitaan ya, atau kehilangan kesenangan, kenikmatan, amenities ya. Jadi ini nggak bisa diukur ya dengan materi, makanya dikatakan imaterial atau kecederaan fisik. Ya. Jadi setelah operasi orang ini tidak bisa jalan, setelah operasi orang ini tidak bisa melihat, misalnya. Setelah operasi orang ini tidak bisa melakukan aktivitas fisik.
dengan sempurna. Nah, itu bisa dengan berupa tuntutan kerugian imaterial. Sedangkan kerugian material adalah akibat kehilangan atau kerugian yang bersifat nyata. Misalnya terhadap biaya yang telah dikeluarkan hingga saat pengugatan dan biaya yang akan dikeluarkan sesudah saat pengugatan. Nah, yang susah itu kan kalau pasiennya itu mati enggak, hidup juga enggak, ya. Dan itu memerlukan bantuan bantuan bernapas, bantuan jantung dan lain sebagainya, dan itu tentunya memerlukan biaya yang sangat tinggi. Insuran pun pada saat-saat tertentu itu tidak bisa lagi mengcover apa yang telah dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Jadi adanya keterbatasan yang harus dipenuhi. Jadi kerugian ini juga sebetulnya sah-sah saja ya diajukan kepada pengadilan agar bisa diberikan biaya pengganti. Tapi kalau kerugian material itu kategorinya nanti masuk ke perdata, ya, tidak dipidana. Tapi terakhir ini pidana denda itu juga sangat mungkin terjadi, ya. Seperti kasus di Lampung Utara, jadi pidananya berupa pidana denda, ya. Jadi bukan pidana kurungan. Nah, ini adanya hubungan kausal ya antara sebab dan akibat, ya. Jadi tidak bisa menggunakan strict liability karena bukan satu produk, ya, tapi itu satu tes. Jadi bisa dibuktikan apakah ini direct atau forcible atau unforcible, ya. Jadi harus dibuktikan bahwa ini ada hubungan sebab dan akibat, ya. Di sini kan dikatakan bahwa it is accepted principle that it is most medical negligence case. Proof of the causation require the testimony of the expert witness. Jadi disinilah perlunya expert, ya, sebagai saksi dalam menjembatani atau menerangkan tentang hubungan sebab akibat tersebut. Ya seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam persidangan, ya, di dalam tuntutan atau di kepolisian berkali-kali menjembatani hal-hal yang memang tidak dipahami oleh polisi, sehingga hal itu menguntungkan bagi teman sejawat dan pasien bisa dibebaskan dari tuntutan pidana penjara. Ya. Di sini forcibility, ya, jadi risiko yang forcible, ya, dapat dibayangkan. Ini kadang-kadang suka menjebak, ya, nanti ketika ditanya oleh penyidik, tahu katanya ini udah bisa dibayangkan, kenapa Anda lakukan gitu, kenapa Anda tidak antisipasi. Nah, makanya menurut saya antisipasi itulah yang memang harus dibesarkan supaya nanti bahwa kita sudah wanti-wanti dan hal ini sudah kita sampaikan kepada pasien dengan pencegahan dari risiko cedera, seperti itu, ya, untuk possibility. Dan sini dikatakan juga bahwa ada beberapa dasar, ya, untuk menguji risiko possibility itu berdasarkan cara kejadian, berdasarkan jenis cedera, ya, cedera atau berdasarkan luas atau keparahan dari cedera. Ini ada Excel, ya, skull rule. Jadi seorang juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang tampak bila dianggap akibat kelalaian dokter. Nah, tapi yang harus dibuktikan itu kelalaiannya terlebih dahulu, ya. Pertanyaannya, kelalaian medis ini pidana? Kalau menurut saya iya. Ini kan ada pasalnya, 359, 360, ya, pasal tentang pidana. Ya, barang siapa dengan sengaja
menghilangkan atau membuat cacat orang, maka dia akan dipidana atau dipenjara. Ya, hanya yang culpa lata. Ya. Culpa lata itu apa? Culpa yang berat. Ya. Harus ada kewajiban yang dilanggar. Nah, bagaimana kalau dia dokter, ya, atau koas? Ada kewajiban dia nggak untuk menolong, misalnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kedokteran? Nggak ada. Jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam 4D tadi. Adanya kewajiban atau cuti. Gitu. Jadi kalau yang melakukan koas, maka itu bukan pelanggaran, ya, bukan pelanggaran malpraktek maksudnya, karena dia bukan dokter. Kalau dokter muda, ya bukan dokter, tetap aja dokter ya harus dokter. Ini dokter itu adalah yang sudah lulus uji kompetensi. Jadi kalau koas dokter bukan, ya, cuman suka soal-soal jadi dokter koas sebenarnya. Nah, dia bukan dokter, jadi dia tidak ada kewajiban untuk melakukan pekerjaan dokter. Jadi dia bisa dituntut dengan malpraktek? Nggak bisa. Jadi tuntutan dia ya bukan malpraktek, tapi dia adalah melanggar. Melanggar apa? Jadi bukan dokter, ngaku-ngaku dokter, itu juga ada pasalnya. Ya, barang siapa yang mengaku atau seolah-olah dia sebagai dokter, maka dia akan dipidana sekian tahun. Ya. Jadi kelalaian medis ini pidana ya itu 359 360 ya, barang siapa yang melakukan pekerjaan sehingga menyebabkan lukanya orang atau matinya orang, maka dia akan diberikan pidana kurungan badan. Repot ya, kurungan badan ini kita kemarin lihat kebakaran di mana tuh sampai mati banyak, karena ternyata penjara kita overload ya, dan tidak dibenahi atau dimanage dengan baik. Oke, jadi harus ada kewajiban yang dilanggar di sini, cuti tadi ya, terus harus ada damage, cedera. Kalau nggak ada cedera, ya nggak bisa juga dikatakan malpraktek. Ya. Damage tersebut harus kategori yang foreseeable, ya, dapat dilihat atau dapat dirasakan, kira-kira seperti itu. Akibat ketidakhati-hatian yang nyata, ini juga sama. Ya. Jadi ceroboh, yang kita katakan tadi adalah negligent. Ya. Lalu terakhir ini pembelaan, ya kita harus membuktikan ya bahwa salah satu unsur itu memang tidak ada. Gitu. Lalu untuk kita juga membantu ya tenaga kesehatan atau dokter itu bahwa cari pembenar ya, yang tidak memberatkan. Gitu. Sebab bisa aja ini adalah terkategori dari medical risk ya. Jadi suatu resiko medis gitu. Ya. Jadi suatu resiko medis yang artinya kalau itu tidak ditangani juga oleh dokter, maka itu akan sakit gitu dan akan menjadi memburuk misalnya seperti itu. Nah, itu adalah satu resiko. Atau misalnya DM ya dengan akral yang sudah nekrosis, maka tindakannya apa? Ya amputasi. Kan gitu. Tapi amputasi ini pikiran pasien membuang jaringan. Ya, kita pandangan dokter bukan membuang jaringan, tapi untuk menyelamatkan jaringan yang masih hidup. Sebab ketika kita tidak melakukan amputasi, maka kerusakan jaringan itu akan semakin luas. Medical risk ini juga ada yang sifatnya acceptability, ya, jadi bisa diterima. Ada juga yang bersifat unforeseeability, jadi nggak bisa diduga. Ya. Nggak bisa diduga tiba-tiba pingsan, tiba-tiba kejang. Seperti contoh vaksin ya, jadi
saya selama vaksinin COVID di Unila itu ada kali 5 ya, dari 21.000 dosis mahasiswa semuanya yang datang, ada 5 kali yang mengalami kejang. Itu merupakan unforeseeability, kita nggak tahu, kan itu masuk di dalam KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang itu dicatat dan dilaporkan ke pemerintah pusat ya, untuk disampaikan kepada pembuatnya bahwa ini ada kasus KIPI seperti ini. Ya. Lalu cari pemaaf, ya tujuannya adalah untuk meringankan ya, tekanan situasi dan kondisi. Nah, ini yang kadang-kadang suka tidak bisa dikendalikan ya. Tekanan ini baik itu tekanan keluarga, tekanan masyarakat, sehingga itu terkadang bisa mengganggu proses hukum yang ada. Itu. Lalu limited resources ya. Misalnya karena kita kerja di daerah, sehingga peralatan yang kurang, komunikasi kurang. Nah itu jadi pemaaf. Jadi memang kita bekerja dengan fasilitas yang ada. Dan artinya itu nggak bisa juga dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah mapan, misalnya seperti itu. Misalnya di Indonesia mau dibandingkan dengan Australia, nggak akan bisa kekejar. Ya. Anda aja di sini kalau koas menggunakan pasien ya, pasiennya juga jarang dia mulu-mulu. Kalau di Australia yang saya lihat itu mereka menggunakan manekin, dan itu bisa semua terprogram dengan komputer. Begitu kita melakukan treatment yang salah, kita langsung fail. Ya. Jadi Anda gagal dan tidak lulus. Nah ini ada tawaran sebetulnya ya. Tawarannya tuh gini. Menurut saya supaya nggak pindah-pindah, ini pertemuan malpraktek 1 harusnya setelah ini dilanjutkan dengan rumah sakit. Tapi saya izin, saya menyampaikan langsung saja. Jadi pada pertemuan nanti minggu depan, saya hanya menyampaikan materi untuk rumah sakit, gitu. Ya, nanti pertemuan terakhir minggu depannya lagi, baru diseling-seling lagi, ya. Jadi seperti itu. Jadi izin, ini pertemuan keduanya saya lanjutkan dengan pertemuan rumah sakit, saya ganti dengan malpraktek ya. Jadi nanti pertemuan besok itu kita bicara khusus rumah sakit. Oke. Jadi yang berikutnya adalah ini profesionalisme ya, sebagai sarana pencegahan malpraktek. Jadi malpraktek ini sebetulnya kan bisa diantisipasi ya. Bisa diantisipasi supaya bisa dihindari atau paling tidak bisa diminimalisir. Caranya ya kita harus melakukan profesionalisme. Kita harus membuat SOP, kita harus membuat semua langkah-langkah yang mungkin terjadi yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Supaya ya kita sesuai dengan guideline atau panduan itu. Ya. Nah ini profesionalisme ini adalah satu, kalau di kita gampangnya gini, profesionalisme ini terdiri dari knowledge, skill, dan attitude. Ya. Jadi knowledge ini adalah pengetahuan. Anda kuliah ya selama 7 semester. Kuliah 7 semester itu tempuh tepat waktu. Saya nggak tahu nih ada yang tepat waktu 7 semester atau enggak. Jadi knowledge-nya nanti diukur, ya, diukur melalui ujian. Ujiannya apa? Ujian CBT. Lulus nggak nilainya? Ya, passenger itu kalau dulu 66. Terus skillnya juga diuji melalui ujian-ujian resmi ya, diadakan. Dan lalu juga attitude juga ini dinilai, dan kadang attitude ini menjadi pertimbangan berat ya di kedokteran ini. Kalau memang anaknya pintar tapi attitude yang buruk, itu juga akan jadi masalah
ya. Kalau dilihat di sini, placing its demand, placing the interest of patient above, ya. Those at the physician setting and maintaining standard of the competence and integrity and providing expert advice to society on the matter of the health. Ya, jadi di sini katakan standar ya, standar kompetensi. Jadi dia memang harus memenuhi standar. Itu menurut saya ukuran yang harus dipenuhi. Ya. Lalu kita lihat dan profesionalisme ini adalah satu hal yang memang di apa, yang dipenuhi oleh seseorang. Ya. Jadi profesionalisme ini kan banyak ya. Ada guru, ada dokter, ada perawat, polisi termasuk profesional nggak? Termasuk. Dosen termasuk profesional. Oke, cuman kali ini kita sedang membicarakan masalah kesehatan. Ya. Ini kita katakan ada altruism, ada accountability, elemen dari profesionalisme, ada excellent. Ya. Altruism ini adalah the essence of professionalism, the best interest of the patient. Nanti altruism ini memberikan orang lain. Ya. Jadi bagaimana pengetahuan, keterampilan yang dipunyai itu bisa membantu orang, gitu, ya. Supaya orang itu bisa hidup, supaya orang itu bisa sembuh. Lalu yang berikutnya adalah accountability. Ya. It is required at many level to individual patient, society, and the profession. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dia bukan ngarang-ngarang, ya. Dia memang mengerjakan apa yang bisa dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan guideline yang ditetapkan oleh profesi. Ya. Jadi masing-masing profesi tentunya punya guideline. Dokter, perawat, bidan, semuanya sama. Guru pun juga sama punya guidance, termasuk juga dosen. Ya. Elemen dari profesional yang lainnya adalah duty, ya. Lalu yang berikutnya adalah honor, ya, dan integritas. Nah, ini yang susah ya, integritas ya. Integritas dosen, integritas dokter. Nah, ini saya punya kewajiban nih di Lampung karena dalam rangka HBDI ya, Hari Bakti Dokter Indonesia, memilih dokter senior yang bisa jadi role model di Lampung. Ya. Ini pasti jadi perdebatan. Kita sudah buatkan kriteria, misalnya nanti muncul nama seseorang, ini pasti akan menjadi perdebatan besar. Ya. Kenapa? Karena masing-masing orang punya kepentingan-kepentingan terhadap penghargaan itu, ya. Dan disitulah mungkin nanti ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang bisa diukur dan nanti dinilai oleh tim dokter. Nah, yang berikutnya, elemen yang berikutnya adalah respect for other, ya, jadi patient and their family or other physician and professional colleagues such as nurse, ya, medical student, resident, subspecialty fellows, maksudnya residen ya, ini ada residen dan ada yang mengikuti fellow, jadi hampir sama ya, jadi subspesial fellow itu dengan residen. Nah itu mungkin elemen-elemen yang menurut saya harus diperhatikan dan harus dipenuhi, dan profesionalisme ini harus dijaga agar kita bisa terhindar dari malpraktek. Ya. Orang tuh sekarang kan gampang, dikit-dikit mau praktek, dikit-dikit mau praktek. Padahal kalau ditanya mau praktek apa, mereka juga nggak tahu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah Paul Star, ya, atau profesionalisme. Ini pendapat Paul Star, cognitive knowledge, moral competence, dan collegial responsibility.
Nah, ini yang berat ya, kolegial responsibility, tanggung jawab kolegial. Nah, kalau misalnya ada yang tidak mau mengakui bahwa tindakan itu benar secara kolektif kolegial, maka ini suara ini akan pecah ya. Artinya harus diuji lagi kompetensinya terhadap dokter tersebut. Emang mungkin terjadi, sangat mungkin ya. Saya kan pernah sampaikan ke sahabat sekalian, ada dokter spesialis yang di Lampung ini akhirnya di reschedule, nah, di reschooling, bisa bersekolah lagi ke institusi pendidikannya ya, sebagai bentuk dari uh, pembinaan profesionalisme. Pembinaan profesionalisme yang kita uh, mendapatkannya dari apa namanya MKEK ya. MKEK bagian divisi pembinaan. Kan kita tahu di struktur MKEK itu ada divisi kemahkamaan dan pembinaan. Untuk divisi kemahkamaan kerjaannya adalah untuk menyidangkan, membuktikan tuduhan-tuduhan yang dilakukan warga atau penduduk terhadap dokter tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini pada profesionalisme secara umum, education and training, etik dan integriti. Ya. Jadi ini adalah unsur-unsur yang memang harus ada ya di dalam seorang dokter lulusan dari fakultas kedokteran yang ada di institusinya masing-masing. Ya. Jadi kompetens adalah kondak, perilaku ya. Jadi harus ada empati. Ada dokter pintar ya, IPK-nya bagus 4. Tapi kalau dia nemuin pasien sebagai koas, datar aja gitu. Seolah-olah tidak memberikan rasa empati. Dan ini menurut saya dokter-dokter yang tidak baik komunikasinya, maka sebaiknya tidak jadi praktisioner ya. Bagusnya di laboratorium aja gitu. Jadi ngomongnya cuma benda mati. Nah, kalau jarang ngomong pintar ya susah juga ya terjemahin sehingga membuat orang menjadi mengerti. Oke, ini ancaman profesional di Indonesia ya. Ya, ini diakui ya, pendidikan dokter Indonesia mahal. Oh, di Indonesia aja enggak juga gitu. Di Amerika lebih mahal lagi, satu semester bisa 500 juta. Ya. Terus kalau di Amerika bisa dari fakultas mana aja. Misalnya si dokter Padli suruh jadi dokter, kamu belajar di hukum, ambil S1, terus kamu ambil tes untuk kedokteran, kalau kamu lulus, ya kamu terus ya gitu. Dan di Amerika memang seperti itu. Beda, memang di Eropa juga beda, di beberapa negara bagian di Amerika juga sama beda ya. Termasuk home base ya, home base dari di kita ini pendidikan spesialis masih di institusi pendidikan ya, di apa namanya, di fakultas kedokteran. Tapi kalau di Australia enggak, dia di bawah kolegium, di bawah kolegium sistem pendidikannya. Dan pendidikan berkelanjutannya di apa namanya, dibimbing oleh kolegium ya. Berbeda dengan di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia ya itulah kira-kira ya. Lalu mahal ya, relatif mahal ya. Tapi dibilang mahal kok orang-orang Malaysia, orang-orang tetangga regional itu pada sekolah di Unpad, di UI. Saya waktu ambil S2 ya di Unpad, itu dari luar itu yang daftar di Unpad masih berani 1 miliaran ya ngasih sumbangan ke Unpad ya gitu, untuk pendidikan itu. Saya bilang enggak, sayang uangnya. Enggak saya. Karena di sana lebih mahal di Malaysia itu dibanding dengan di Indonesia. Lalu pelayanan kedokteran yang profit, nah ini juga jadi kendala ya.
Tapi dengan adanya COVID-19 ini jadi lebih bagus. Ya. Orang jadi pusing sekarang. Pusingnya apa? Nggak bisa nginin tarif. Ya. Jadi semua yang sakit COVID di Indonesia ya dibayar pemerintah. Ya. Cuman dibayarnya kapan itu kita nggak tahu. Asal mau sakitnya aja COVID, masuk ke rumah sakit, dibayar gitu, ya, oleh pemerintah. Lalu sistem liberalisasi pengadaan alkes, nah ini yang sering ya jadi temuan, dan ini jadi makanan empuk polisi atau kejaksaan. Ya. Karena pasti dicari-cari dari sistem tender dan sebagainya. Ke masyarakat yang semakin materialistik dan peraturan yang tidak lengkap. Terus Anda khususnya yang dokter ini, kalau Anda melakukan tindakan, Anda harusnya jangan pernah ragu, ya, kalau memang itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan apa yang ada di dalam proses pendidikan, pengakuannya, maka ya harus dilakukan, bukan malah merujuk. Gitu. Merujuk itu hanya memindahkan aja, apalagi kita tahu bahwa pasien ini nggak mungkin kalau dilakukan misalnya tidak dirujuk. Nah, kamu malah melambat-lambat proses rujukan, sehingga terjadi kematian misalnya, Anda harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini mudah-mudahan bisa satu lagi ya. Kita lihat ini mampukah profesionalisme ini mencegah malpraktek. Ya, kita lihat ya, ini ada nilai-nilai profesionalisme. Selain tadi altruism, accountability, kompeten, excellent, duty, honor, and integrity, dan respect for others. Nah, ini adalah unsur-unsur yang memang harus diperhatikan ya. Dan ini sebetulnya bisa jadi patokan nilai tambah bagi Anda ketika Anda mengamalkan istilah-istilah yang ada di dalam di depan Anda ini. Ya. Perlu nggak kedokteran, praktik kedokteran itu diatur? Menurut saya sih perlu banget ya. Perlu supaya apa? Supaya praktik kedokteran itu bisa berjalan dengan baik ya, jangan terus ditutup. Ini ada yang benar nggak istilah ini nih? Kan sering ya banyak sekarang. Jadi kalau mau jadi dokteran kayak gini aja ya gitu. Jadi laser terapi wasir tanpa operasi. Emang semua wasir dioperasi kan enggak ya? Gitu. Apa ini pelanggaran? Kita lihat nanti ya. Ini. Jadi praktek kedokteran harus diatur ya. Boleh nggak diplang? Saya nulis profesor, dokter. Nah ini dia sebagai profesor, dokter, Pargoto. Tulis di plang. Melanggar nggak? Makanya saya juga agak kesal juga sebetulnya. Kan sekarang spesialis KKLP itu kan sudah diakui oleh konsil ya. Termasuk saya sebetulnya penggagas di awal bersama teman-teman senior di Pokjanas untuk menggulkan SPDLP awalnya. Karena SPDLP ini kadung gitu ya, kayak orang malu gitu ngejilat ludahnya sendiri, akhirnya berubah menjadi SPKKLP. Sekarang kan SPKKLP ini sudah diakui di konsil dan sudah diakui dan STR sudah dikeluarkan. Nah, maka yang mempunyai gelar spesialis kedokteran layanan primer KLP ini bisa mempunyai kompetensi yang berbeda dengan dokter umum. Ya. Artinya ini bisa diberikan nilai atau salari yang lebih dari dokter umum. Di Lampung sudah banyak ya menjadi SPKKLP. Ini bunyi undang-undang ya, setiap orang berhak atas ganti rugi. Ini adalah perdata ya. Pasal 50 ya. Dokter dan dokter gigi berhak memperoleh perlindungan hukum
sepanjang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Itu dilindungi kita oleh negara, ya. Di rumah sakit itu kan ada namanya apa, biro hukum. Ya. Jadi minimal dokter harus seperti apa, ya, karena takut dengan malpraktek. Jangan melakukan kesalahan, kelalaian, dan tak sesuai dengan SOP. Ini kan kadang-kadang sekarang ada yang jadi masalah itu ini, memberikan suntikan, ya. Boleh nggak dia memasukkan zat skretom? Ada yang tahu skretom? Yang biasa di rumah sakit kita sudah tahu ya, skeleton adalah jaringan hasil olahan dari sel puncak, ya. Itu yang digunakan ke depan itu terapi menggunakan sel puncak, ya. Diambil darahnya, dipisahkan, diambil yang sesuai dengan yang dibutuhkan, ya. Jadi dokter jangan melakukan apa tadi, kesalahan, kelalaian, tindakan yang tidak sesuai dengan profesi, standar profesi. Kayak tadi nyuntik pasien misalnya di atau rumah sakit tanpa sepengetahuan DPJP-nya, maka itu juga akan berdampak hukum, ya. Itu yang disebut dengan bottom line etik, ya. Apa yang harus saya lakukan agar saya bebas dari tuntutan. Terus apa yang harus saya lakukan agar pasien manfaat dana yang optimalisasi. Alhamdulillah, ya, hal-hal ini juga ada orang-orang yang memang mendapatkan bantuan sehingga bisa bermanfaat dan bisa bekerja lagi. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin masih ada 11 lagi, ya. Kita coba, ya. Kan jadi minggu depan itu 2 jam nanti kita gunakan dengan masalah rumah sakit. Rumah sakit itu banyak sebetulnya, ya. Bicara tentang arsip ke rumah sakitan, pertanggungjawaban ke rumah sakitan, terus manajemen rumah sakit, dan lain sebagainya, ya. Inilah praktek kedokteran yang dianjurkan, mengatur tentang bagaimana pelaksanaan praktek kedokteran dengan baik, ya, bukan pasien dengan dokter. Jadi kayak tadi, ya, jadi jangan melayani pasien sambil main WA atau HP atau BlackBerry, ya, kan pernah saya sampaikan. Jadi Anda menerima pasien, mendengar keluhan pasien, tapi Anda sambil pegang handphone, gitu. Sehingga itu terjadi keributan, ya. Di Jakarta di Mangga 2 tidak disebutin, suaminya pasien kesal, kayaknya ngambil kopi panas disiramkan kepada dokternya. Akhirnya jadi ribut. Inform consent harus disiapkan. Inform consent ini terkait dengan tindakan-tindakan yang invasif, ya. Rekam medis tentunya iya, rahasia kedokteran. Lalu ada standar pelayanan profesi, ya, yang harus dibuat. Hak dan kewajiban bagusnya jangan dibuat standar, ya, ada panduan aja. Kendali mutu dan kendali biaya dan pembinaan serta disiplin. Oke, kita lihat ini peraturan wakil untuk wajib registrasi, ya, persyaratan registrasi, prosedur permintaan registrasi. Teman-teman sekalian, jika ada yang mau ikutan spesialis KKLP itu di Unpad sudah buka, ya, UGM juga sudah buka. Jadi silakan kalau ada yang memang tertarik untuk bisa ikut spesialis itu. Ini saya juga udah keluar, ya, STR-nya, dan itu levelnya udah satu level dengan spesialis, gitu, dengan gelar SPKKLP. Harus memiliki STR, dan STR bagi PPDS itu berbeda dengan STR yang normal. STR kita tahu untuk 3 tempat, ya. Baik, kita teruskan.
Jadi memiliki SIP, setelah saya memiliki SIP ya, lalu di rumah sakit pendidikan ini bisa jadi satu ya, satu SIP di jaring pelayanan rumah sakit pendidikan di sini terutama dan pengawasan baru. SIP kolektif bagi peserta BPJS, ya, puas berkala berdasarkan delegasi dan atau tidak memiliki kewenangan hanya atas 3 hal terpencil, delegasi dan darurat. Selain itu dia tidak dibolehkan. Oke, ini persetujuan tindakan kedokteran tidak harus disetujui pasien, tapi setelah diberi penjelasan kalau itu dianggap penting maka lakukan oleh dokter. Ya, kan dokter-dokter sekarang tuh jadi pada takut. Kali-kali memang harus dikerjain juga pasien itu. Kenapa? Karena mudah sekali untuk nuntut dan tuntutan baliknya nggak ada dari dokter. Oke. Tindakan yang harus disetujui pasien adalah diagnosis, ya, tata cara tindik, ya, tujuan tindik, alternatif dan risiko, dan risiko serta prognosis. Ya. Memang itu ada di dalam brosur. Mudah-mudahan ini selesai ya, nomor 1. Oke. Rekam medis, ini rekam medisnya sekarang ada rekam medis kertas, ya, ada rekam medis berupa elektronik. Mana yang dimaksud rekam medis? Semuanya rekam medis, ya, harus diamankan. Dan untuk rekam medis elektronik itu harus di backup. Ya. Ketika ada serangan fajar maka datanya masih dianggap aman. Oke, kita lanjut. Rahasia kedokteran. Ini jadi pidana kalau dibuka ke umum, kecuali yang bersangkutan mendeklarasikan secara umum, maka itu sudah tidak jadi rahasia medik lagi. Ya. Ini kan sudah banyak dilakukan ya, oleh warga Indonesia ketika menyebutkan sakitnya ini berdasarkan hasil pemeriksaan. Gitu. Dan itu dia, nggak ada yang balik nuntutnya, ambil status pasien, dibalikin, dan tidak dihukum. Gitu. Padahal harusnya itu sudah masuk ke ranah pidana. Ya. Ini hak dokter mendapat perlindungan hukum, melaksanakan sesuai dengan SOP, memperoleh info yang jujur. Nah, kalau kita memperoleh info yang tidak jujur dari pasien, yaitu risiko pasien. Ya. Kewajiban dokter harus sesuai dengan SIP, SOP, serta kebutuhan medis, merujuk bila tidak mampu, merahasiakan, memberikan menerima pertolongan darurat, dan menambah praktek kedokteran. Ya. Ini hak pasien mendapatkan penjelasan, mendapatkan meminta pendapat kedua atau second opinion dari dokter yang lain. Ya. Kenapa bisa berbeda? Ya bisa, ya semuanya sangat bisa dan mungkin terjadi dengan background masing-masing. Ya. Lalu kewajiban pasien apa? Memberikan info yang benar dan jujur, mematuhi nasihat, mematuhi ketentuan Sarkes, dan memberi imbalan jasa. Oke, kesimpulannya adalah praktik yang baik adalah praktik yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Di antaranya adalah terpenuhinya kompetensi, sikap profesionalisme sesuai dengan standar, patuh pada disiplin profesi. Lalu yang berikutnya adalah pengadilan adalah salah satu pilihan bagi orang yang ingin menuntut dokter. Pengadilan ya. Pengadilan memberikan ruangan penyelesaian sengketa yang tidak tersedia di majelis etik atau disiplin kedokteran. Pembuktian malpraktek masih sulit dilakukan oleh dokter. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan adik-adik sekalian. Jadi minggu depan kita hanya bicara rumah sakit. Ya. Saya sudah pelajari ada hospital by law, ya, ada juga hukum-hukum kecil, dan mungkin tambahannya adalah etiko-mediko legal, ya, yang masih dianggap perlu, gitu, dan untuk selalu diingatkan supaya Anda tidak lupa. Ada pertanyaan sebelum diakhiri?
Jadi dua pertemuan ke depan nanti kita bicarakan rumah sakit. Ya. Ada pertanyaan? Jelas, ngantuk ya tengah hari ya. Saya dari malam, mana besok juga mau vaksin. Rencananya besok mau vaksin 4.000 orang. Alhamdulillah timnya semua dari Unila ya. Kalau sebelumnya gabungan Unila dengan Polda dan hampir 90% semua dari Polda. Nah sekarang dibalik, insya Allah 95% semua dari Unila, yang 5% itu Polda. Itulah hubungan baik ya, hubungan baik antara ID dengan Polda. Jadi ketika hubungan baik itu terjalin, nggak sulit ya. Bos minta vaksin dong, ada berapa? Minta 4.000, 5.000, kita langsung dikasih. Coba saya ke Dinas Kesehatan Provinsi, ya Allah, ampun, susahnya setengah mati. Ya, nggak ngejelek-jelekin, ini fakta. Ditambah lagi Lampung terendah ya, kedua setelah Aceh. Untung aja kita nggak mati ya, gitu, karena kurang vaksin dan itu fakta ya. Dan aneh tidak diberikan solusi. Gitu. Akhirnya masing-masing nyari selamat sendiri. Termasuk saya juga bersurat ke Dirjen di Kementerian Kesehatan, padahal kami ini dua departemen yang berbeda ya. Saya ini di Kemendikbud dan Kesehatan yang di Kemenkes. Nah, disuruhnya begitu ya, saya nulis. Alhamdulillah dikasih 40.000. Dan nanti akan dilaksanakan insya Allah besok. Kalau ada keluarganya yang belum vaksin, ada ya, nanti daftar dulu ke vaksin.unila.ac.id ya, nanti di sana masuk, nanti keluar barcode. Nah itu barcode itu yang dibawa nanti ketika daftar besok ya. Jadi barcode-nya kayak ke Chandra, tempelin aja handphonenya ke alat scan barcode-nya, data kita langsung masuk di dalam. Jadi nggak perlu antri, mungkin 1 detik itu bisa langsung masuk. Itu inisiasi dan kreasi saya bersama tim menciptakan aplikasi itu dan memudahkan. Jadi 4.000 itu bisa selesai jam 12 siang. Ya, jadi 1 jam itu kita bisa meriksa sampai 500 sampai 600 orang ya, di 2 lokasi yang berbeda. Baik, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Bu Era Wijaya. Bu Jarmiati. Dokter ya, Dokter Jarmiati ya? Iya, Prof. Kalau Bu Aberta mah ini ya, ADM, di forensik ya? Forensik, Prof. Ya. Sama Dokter Galih. Sama Dokter Galih. Dokter Galih itu dulu Prof Muluk itu yang telepon saya, titip katanya itu Dokter Galih, malah sekarang pindah dia ke rumah sakit. Udah SN belum ya dia? Udah keluar SK-nya? Belum, Prof. Jangan-jangan nggak keluar SK-nya. Iya, kayaknya belum, Prof. Kasihan. Dulu saya bilang, apain lu pindah ke rumah sakit? Emang pasti? Ya pasti, Pak. Yang pasti mau mati. Bukan pasti. Kasihan juga dia kalau nggak keluar dari SK-nya. Kembali lagi ke dokter. Ada yang ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup kita ketemu minggu depan ya. Tapi nanti yang dibahas semua insya Allah rumah sakit. Rumah sakit itu kompleks ya, kompleks benar. Jadi kalau Anda punya uang, jangan investasi di rumah sakit ya. Saya kasih tahu aja. Jangan lama, mendingan buka ayam telur aja kayak saya. Buka walet, lebih cepat. Baliknya, kalau rumah sakit setahun naruh 10 miliar, jadi juragan Bogor ya. Sekarang mau dijual-jual itu sahamnya pada nggak mau, apalagi kayak COVID ini. Kacau balau. Ya, baik. Sampai ketemu ya minggu depan. Semoga kita diberikan kesehatan, ya. Amin. Berikan kekuatan
kita bisa tetap beraktivitas ya, bisa membantu orang banyak supaya nggak kena COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Makasih, Prof. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya?